Seperti apa rasanya memiliki rambut panjang hingga mencapai 2 meter? Inilah yang terjadi pada keluarga pasangan Asmaun dan Khoiriyah, di mana dua anak perempuan mereka, Arni dan Maria, memiliki rambut panjang hingga hampir menyentuh mata kaki. Rambut super panjang yang dimiliki Khoiriyah dan dua putrinya membuat mereka jadi pusat perhatian. Bahkan gara-gara rambut super panjang itu pula, banyak pria menawarkan cinta pada mereka. Seperti apa kisah para wanita berambut super panjang ini? Lalu apa yang dilakukan tiga wanita ini untuk merawat rambutnya? Benarkah mereka sempat direpotkan oleh kutu rambut? Seperti apa prestasi putra-putri berambut super panjang ini? Benarkah mereka pernah menerima trofi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Pemirsa, inilah fakta unik. Kota Palembang di Sumatera Selatan bukan sekedar menyimpan cerita tentang gagahnya jembatan Ampera yang membentang di atas Sungai Musi. Karena di satu sudut kotanya tersimpan satu kisah unik tentang keluarga berambut super panjang. Mereka adalah keluarga dari pasangan Asmaun dan Khoiriyah yang memiliki 7 anak, diantaranya 2 putri dan 2 putra mereka memiliki rambut super panjang. Inilah fakta unik keluarga Asmaun dan Khoiriyah dari kota Palembang. Pertama-tama kami kenalkan dulu ya, ini mamanya Khoiriyah dan ini papanya, papanya Insinyur Asmaun. Anak yang nomor 1 itu kebenaran lagi keluar, itu namanya Wahdi Kurnia, dipanggil Didi. Nah ini anak nomor 2, Arni Maritania SP. Nomor 3 itu lagi di Jakarta, lagi ada acara, itu namanya Maria Destiana. Nah ini nomor 4 Holid Widarmana, itu Hilman nomor 5, itu sudah kerja juga sambil kuliah. Nah ini Hari itu nomor 6, Hari Prananda, nah itu namanya. Ini Rido yang bungsu, nah ini Rido. Kalau dulu memang tradisi dari sebelah bapak, itu tradisi memang ada, karena bapak itu punya ibunya memang panjang hampir 3 meter. Rambut super panjang yang dimiliki Khoiriyah dan kedua putrinya memang terlahir bukan karena ingin disebut beda atau sekedar mencari sensasi. Sebab dalam keluarga mereka ada sejarah panjang yang melatar belakangi semua ini. Sebenarnya bukan keturunnya, cuman karena mama tuh hobi pertama kan. Terus di samping itu mama juga kepengen anak-anaknya juga panjang. Ya kita juga kepengen sebenarnya, jadi tradisi aja. Terus selama 18 tahun itu udah berapa kali potong? Sama sekali nggak dipotong? Enggak sih, enggak pernah. Nggak dipotong sama sekali? Pernah waktu kapan itu ya, cuma diratain aja pas segini. Sedengkul itu pernah diratain, karena kan kelihatan banget kalau sedengkul nggak rata ya. Ditaruh di pohon pisang, nggak boleh. Pohon pisang biar adem. Melahirkan anak yang nomor 5 itu karena begitu hamil, nggak sempat dikepang. Jadi kusut akhirnya. Pas sudah melahirkan kusutnya itu benar-benar kusut, sudah dikeramas, sudah dikasih dikasih minyak, dikasih baby oil, nggak bisa dibongkar lagi, nggak bisa terurai lagi, akhirnya kepotong pas separuh badan, padahal itu sudah panjang lewat kaki kan, sudah di lantai, kepotong sampai setengah badan. Itu menyesalnya luar biasa. Hampir nangis berhari-hari nangis. Pesona rambut super panjang dan keelokan paras para pemiliknya ini pada akhirnya menjadi daya tarik sendiri yang membuat mereka jadi pusat perhatian. Lantas seperti apa pesona itu terpancar?
Senang sekali saya ya. Jadi dalam tiga-tiganya kalau bisa jalan, rambut diurai enak sekali ngeliatannya. Jadi kalau kita jalan, kalau bertiga, mereka jadi perhatian. Ini pempek telur nih. Ini pempek kulit. Ini pempek kulit. Ini pempek lenjer, pempek adaan, pempek tahu, pempek keriting nih. Gara-gara pesona itu pula rambut Arni ditawar puluhan juta rupiah. Kita waktu Arni pas hamil, kita pernah berangkat ke Bali. Nah, itu kejadian itu kita lagi jalan di Tanah Lot, kalau nggak salah itu. Nah, itu ada satu seniman, kita tuh kenapa kok kayak ada yang ngikutin gitu kan. Ini kenapa nih orang nih? Tiba-tiba orang itu datang nanya, "Mbak, mau nggak saya lukis?" katanya. Karena rambut panjang ini udah nggak ada katanya. Di sini banyak yang panjang tapi nggak sepanjang Mbak katanya kayak gitu. Ya kita oke-oke aja, nggak masalah, udah Mbak silakan aku. Nah terus ada juga di Singapura, kita pernah berangkat ke Singapura. Ini orang India. Nah itu tertarik banget sama Arni sampai sayanya emosi juga, pernah sempat sampai ngajak kenalan. Dia nggak tahu kalau saya suaminya kayak gitu kan. Hari gini rambut panjang, aduh jadul banget gitu bilang kata orang gitu ya. Jadi kalau di kantor, nih rambut kamu tuh nggak ngetren lagi. Wah parah nih orang bilang ini nggak ngetren. Wah rambut gini, rambut panjang. Udah di satu lagi bilang kayak gitu, satu lagi bilang kayak gitu. Pelan-pelan diam-diam potong sedikit. Rambut Arni pernah ditawar orang sampai dengan berapa ya Bang? 25 juta. Tuh orang mau minta sambungin rambutnya karena rambutnya nggak pernah tumbuh. Jadi dia pengen rambut panjang juga. Jadi pengen rambut Arni mau ditawarnya buat rambut dia. Jika sebagian besar wanita akan merasa repot dengan rambut sepanjang itu, namun Khoiria dan kedua putrinya santai-santai saja soal merawat rambut super panjangnya. Namun harus diakui ada cara tersendiri untuk merawat rambut seperti itu. Lantas seperti apa mereka melakukannya? Kalau misalnya kita pakai alat bantu kipas angin kurang lebih 2 jam. Tapi kalau nggak pakai, sama sekali kurang alami 1 hari juga nggak kering. Seperti ini, kalau keramas atasin dulu, samping baru di bawah. Kalau nggak dari bawah, itu nggak dapat dari atas. Nggak mungkin dari. Jadi kita mulainya dari atas, ini baru ke bawahnya. Ya, jadi nyamping. Kalau keramasnya ke samping dulu rambutnya, baru bisa keramas. Kalau gini-gini nggak bisa. Khoiria dan putri-putrinya sudah terbiasa merelakan koceknya guna membeli berbotol-botol shampoo. Lalu seberapa sering mereka berkeramas? Benarkah 1 botol shampoo habis dalam tempo beberapa hari saja? 1 minggu. Wah nggak kehitung Mas. Mungkin kadang 2 hari sekali. 1 botol itu nggak mungkin 1 bulan. Ada 1 minggu. Kita kalau misalnya paling berapa segini ya. Kalau 200 ml 1 minggu. Jadi kalau misalnya mau dipotong ya harga sampo berapa tahun. Sampo, kondisioner sudah cukup. Yang penting rambut jangan kena matahari karena matahari bisa merusak nutrisi rambut. Itu aja.
Meski kerap dipuji, namun siapa sangka mereka pernah risau diusik kutu rambut. Lantas, seperti apa cerita suka duka itu? Benarkah Arni yang bekerja kantoran harus kerja ekstra menyanggur rambutnya? Orang taunya hari Jumat. Kalau di Jumat karena kan kita di rambut bebas merdeka nih. Diurai. Kalau misalnya dari Senin sampai dengan Jumat itu udah mungkin. Ya suka dukanya kalau sukanya ya orang banyak seneng gitu loh. Terus banyak, gila istrinya tuh rambutnya panjang banget kayak gitu kan. Tapi kalau dukanya nggak ada sih, paling beli sampo aja banyak-banyak gitu aja. Dukanya itu pas dia habis keramas suka nyisirin karena kan suka kusut gitu, jadi kita yang sisirin suka juga. Itu ditularkan dari pembantu di rumah. Jadi kita kan diasuh oleh pembantu, jadi kan rambut kita tidur tuh samping dia, jadi satu bantal itu ya nular gitu kutunya. Jadi tapi nggak lama, tetap kita proses, tapi tetap tidak papa yang merawat rambut kita. Tapi tetap tidak akan dipotong gitu, biarpun kutuan tidak dipotong. Selain rambut indahnya, Arni juga membuat keluarganya bangga dengan prestasinya di dunia seni tari. Dari kebolehannya itu, Arni pun mengukir beragam prestasi hingga mengantarkannya menari di Istana Negara. Seperti apa sebenarnya cerita prestasi seni Arni? Bagaimana pula prestasi Maria? Kalau prestasi di bidang tari ya, dari berkat rambut panjang kita bisa sampai ke luar negeri tariannya, dan juga kita bisa langsung bertemu dengan pejabat, berkenal dengan pejabat, dekat dengan pejabat, seperti kita di kepala ya, seperti pejabat di Bagirmanan, Mahkamah Agung, kayak di Santana, kepresidenan juga sudah pernah, sampai ke pengadilan-pengadilan juga pernah. Jadi kalau misalnya ya kalau pekerjaan ya alhamdulillah berkat rambut panjang, bukan karena jadi penghalang, karena di rambut panjang kita juga nggak perlu rambut pendek, kita juga bisa dicepol. Sempat juga, Arni juga sempat. Maria juga sempat, tapi kebanyakan Maria karena Arni nggak terlalu pinter acting ya. Selain Arni dan Maria, adik mereka yang bernama Rido juga menorehkan prestasi di dunia seni. Ia bahkan berhasil menembus Istana Negara dan mendapat trofi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti apa Rido dengan segala talentanya itu?
Ini Piala Ridho semua dari hasil lomba-lomba, banyaknya lomba modeling. Penghargaan dari SBY di Lomba Cipta Lagu di Istana Bogor. Dan ini Ridho dengan Ibu Ani, yang Ibu Negara. Dan ini SBY lagi ngasihin piala ke Ridho. Ridho beruntung karena dengan segala prestasinya itu pihak sekolah mengizinkannya berambut panjang. Sebenarnya apa yang membuat pihak sekolah memberi dispensasi buatnya? Itu diizinin oleh mama ngadep kepala ke sekolah lain karena Ridho ada kelebihan nyanyi, terus model dan lain-lain. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Keluarga Asmaun dan Khoiriyah telah menghadirkan satu fragmen unik dalam kehidupan tentang upaya mereka melestarikan rambut panjang. Lantas apa kata awam tentang hal ini? Benarkah mereka akan berambut panjang hingga akhir hayat tiba? Rambut adalah salah satu mahkota wanita ya. Betul. Suatu kebanggaan, aku aja yang ngelihat aja bangga banget gitu, apalagi yang punya. Tanpa harus bersolek cantik-cantik juga, kalau misalnya rambutnya sudah menarik dan Mbak Maria sendiri udah cantik, nggak usah pakai yang macam-macam ya. Iya. Ini ya sangat luar biasa sekali karena wanita berambut panjang itu terlihat anggun, ya, selagi dalam kapasitas ya, dalam bentuk semuanya tentang juga face-nya juga yang harus menunjang. Ini semuanya harus dalam bentuk satu porsi dan paduan yang sama. Karena kita zaman dulu tidak mengenal sampo, ya, iya kan? Ya, itulah warang, adaptasi daripada peninggalan kekayaan nenek moyang kita. Itu yang perlu tetap kita lestarikan sampai sekarang.